sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kali ini saya akan sharing tentang bahan bonsai Dewandaru yang akan saya bentuk menjadi bonsai bunjin yang keinginan saya yang lumayan ekstrim ya teman-teman. Ini bahan bonsai Dewandaru saya. Selama ini sejak saya tanam selalu ada di dalam pot ya teman-teman. Jadi memang pertumbuhannya tidak cepat, tapi ini sebenarnya sudah lumayan tua. Ini karena tumbuhnya hanya lurus-lurus saja, maka saya ingin olah lagi menjadi bonsai bunjin yang paling tidak agak sedikit berbeda ya teman-teman. Ini saya mempunyai batang yang tumbuh dari setelah saya potong di sini. Jadi saya pikir masih cukup lentur untuk diberikan pengawatan, dan bahkan rencananya akan saya lakukan pengawatan hingga membentuk gerak dasar yang lebih ekstrim. Sebelum saya lakukan pengawatan, akan saya sedikit lakukan pruning dulu untuk daun-daunnya agar mempermudah dilakukan pengawatan nanti. Kenapa saya akan coba lakukan ini ya teman-teman, karena saya lihat bahan bonsai ini tumbuhnya lumayan subur. Jadi mudah-mudahan setelah saya lakukan pengawatan secara ekstrim nanti dia akan tetap dapat tumbuh. Dan saya kalau dapat kesempatan untuk melakukan ground atau mendapatkan tempat untuk melakukan grounding bahan bonsai ini, akan saya lakukan grounding agar pertumbuhannya lebih cepat. Atau nantinya akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Tapi untuk sementara ini saya akan berikan gerak dasar dulu, dan saya tidak akan mengganggu pada bagian bawahnya atau pada perakaran atau penggantian media. Nah, ini saya pruning dan saya kurangi cabang-cabang agar fokus pertumbuhannya lebih ke batang utama dahulu ya teman-teman. Langsung saja akan saya mulai pengawatan. Saya gunakan kawat yang lumayan besar, yaitu kawat nomor 5. Ini meskipun yang nanti akan saya lakukan pengarahan atau penekukan bukan di bagian batang bawah, tetapi pengawatan tetap saya mulai dari bagian bawah, karena untuk pengunci nantinya agar lebih kuat kawat ini menahan pengarahan di batang utama nanti. Saya lakukan pelilitan kawat, agak ngepres ke batang, tapi tidak terlalu kencang ya teman-teman, karena agar tidak banyak kambium nanti yang rusak. Yang penting nantinya kawat ini mampu untuk menekan batang utama saat dilakukan pengarahan atau pembengkokan yang ekstrim. Ini akan saya lilit sampai bagian atas
Saya usahakan pelilitannya tidak mengenai mata tunas, atau saya lakukan pelilitan kawat di bagian-bagian batang yang berada di antara mata tunas, karena di bagian-bagian itu jika tidak dililiti kawat akan rawan patah ketika kita lakukan pengarahan, terutama pengarahan yang cukup ekstrim tekukannya ya teman-teman. Agak sampai ke atas, agak sedikit saya berikan perenggangan untuk pelilitannya, karena di bagian atas tentu saja batangnya lebih kecil. Jadi untuk bagian atas ini terutama nantinya untuk ujung pengarahan kawat yang nantinya akan kita arahkan ke atas atau ke arah matahari, agar nantinya batang utama ini lebih cepat membesar. Karena targetnya pohon ini masih tetap akan saya besarkan dahulu ya teman-teman. Dengan pemberian gerak dasar ini saya perkirakan nantinya pada besaran-besaran yang diperkirakan layak sesuai dengan gerakan batangnya yang akan kita arahkan nanti. Ini sampai ujung saya kawati. Tentu saja untuk pengawatan di bagian ujung jaraknya agak lebih renggang karena kawatnya lumayan besar. Nah, ini sepertinya akan saya rangkap dahulu agar lebih yakin untuk tidak adanya patah nantinya ya teman-teman. Karena dengan rangkap kawat ini penahan batangnya akan lebih kuat. Ya, lilitkan di tengah-tengah batang-batang yang akan kita tekuk nanti. Tentu saja lilitan, dengan banyaknya lilitan kawat ini akan lebih mampu menahan ketika batang ini nanti akan kita tekuk. Untuk teman-teman yang belum mengenal bahan bonsai ini, bahan bonsai ini sering disebut Dewandaru, kadang juga disebut Sianto, atau ada juga yang menyebutnya Ciremai Belanda. Untuk nama ilmiahnya saya lupa ya teman-teman. Tapi bahan bonsai ini dapat dikategorikan pohon sedang ya teman-teman, tidak terlalu tinggi. Setahu saya yang ukuran besar tingginya bisa mencapai 4 meter. Memiliki buah yang mirip jambu tapi memiliki bentuk bulat. Rasanya cukup segar dan manis. Ketika masih muda berwarna hijau, lalu berubah jadi warna kuning, dan ketika matang berwarna merah. Jika ingin membudidaya, saya sarankan sebaiknya menggunakan biji ya teman-teman, karena setahu saya untuk melalui stek akan sangat sulit tumbuh. Biasanya kalau kita mencoba melakukan stek, pada awal-awal dia akan tunas atau bersemi tunasnya, tapi tidak berapa lama dia akan kering lagi karena itu hanya menghabiskan kambium. Jadi saya sarankan menggunakan biji, atau kalau dari dongkelan dan masih menyisakan akar, masih memiliki kemungkinan hidup yang lebih tinggi. Nah, ini sudah selesai saya kawati semua, bahkan saya double. Kita akan coba memulai melakukan pengarahan
atau penekukan. Lebih dahulu saya kencangkan dulu pengawatannya agar lebih ngepres, agak dipelintir sedikit ya teman-teman, agar lebih menekan, dan juga agak sedikit dipijit-pijit batangnya. Untuk bahan bonsai Sianto atau Dewandaro ini batangnya bisa dikatakan cukup keras, tapi tidak terlalu ketas seperti sancang, jadi masih bisa kita arahkan dengan kawat, tetapi tetap juga harus hati-hati karena dia tidak terlalu ulet juga ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak hati-hati, dia akan patah atau pecah juga. Ini saya konsentrasikan ke bagian yang terutama akan mengalami penekukan yang paling ekstrim. Tidak serta-merta langsung saya pelintir dan tekuk ya teman-teman, tapi saya coba perlahan-lahan dari sekelilingnya dulu. Rencananya saya akan menekuknya agak terjun ke bawah, lalu nanti akan melingkar ke batangnya. Dan sebenarnya nantinya akan saya rencanakan untuk agak sedikit pelintir ya teman-teman. Tapi ini karena baru penekukan pertama, jadi ini bukan penekukan final ya teman-teman. Saya biasanya untuk melakukan penekukan atau pengawatan pada hampir semua bahan bonsai, seringkali tidak hanya saya lakukan sekali untuk bentuk-bentuk ekstrim seperti ini ya teman-teman. Biasanya saya lakukan penekukan pertama, penekukan yang bentuk geraknya ekstrim, tapi arahnya sudah kita rencanakan. Nah, nantinya pada penekukan kedua akan kita lakukan lagi ketika pertumbuhan pohon ini sudah mulai subur kembali atau kawat-kawatnya sudah mulai terbenam. Nanti kita lakukan pengawatan dan penekukan lagi ke arah penekukan yang sesungguhnya kita inginkan. Ya, kita lanjutkan penekukan ini pelan-pelan. Sejauh ini belum ada yang patah ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak patah, kita lakukan dengan hati-hati. Nah, penekukan dan pengarahan pertama sudah saya lakukan sampai ujung, dan ujungnya saya arahkan ke atas. Dan sejauh ini tidak ada yang patah atau pecah ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti perkembangannya akan bagus. Ini di ujung akan saya arahkan ke atas karena masih konsentrasi untuk pembesaran batang utama ini nanti.
Jadi ketika batang utama ini membesar, nantinya tekukan-tekukan ini jaraknya akan lebih mendekat, dan batang yang melingkar di batang utama ini akan lebih mengerat nantinya. Ini tadi saya sisakan cabang ini, terutama juga untuk cadangan kalau patah, dan ternyata tidak patah, maka akan saya manfaatkan cabang ini untuk saya arahkan juga untuk menjadi pengisi juga di bagian kiri. Ini akan saya lakukan pengawatan sekaligus untuk mengikat bagian batang yang saya lilitkan ke batang utama. Jadi batang yang melilit batang utama ini saya tahan dengan kawat agar nantinya tetap menyatu, sekaligus untuk mengarahkan cabang yang akan saya gunakan sebagai pengisi atau aksen di bagian kiri ya teman-teman. Jadi sekaligus dua fungsi pengawatan berikutnya ini. Nah, saya kunci di sini sekaligus mengikat batang yang melingkar agar lebih dekat ya teman-teman. Pada saat nanti batang utama ini semakin membesar, mudah-mudahan sesuai rencana, nantinya akan lebih eksotis. Dan tentu saja pada pengawatan kedua nanti akan kita tekuk lagi lebih ekstrim, terutama di bagian yang masih penekukannya masih kurang tajam di bagian atas ini ya teman-teman. Karena kalau kita paksa kita agak tekuk dengan press sekarang, akan berisiko patah ya teman-teman. Jadi menunggu untuk pengawatan kedua nantinya ketika kawat ini sudah menggigit di batang-batang pohon ini, dan artinya pohon ini sudah tumbuh dengan baik dan semakin membesar, dan tentu saja dengan pola yang sudah terarah untuk menekuk. Jadi tinggal kita lanjutkan lagi penekukannya nanti. Ini cabang saya kawati, nanti saya arahkan ke bagian kiri sebagai pengisi bagian kiri. Tentu saja sebagai pengisi di bagian kiri nanti rencananya tidak akan saya buat dominan atau rimbun ya teman-teman, karena untuk bunjin ini mencerminkan pohon yang hidupnya susah, maksud saya hidupnya mengalami tekanan alam yang cukup dramatis sehingga dia tumbuh di atas menekuk ke bawah dan terpaksa melingkari batang utamanya. Tentu saja cabang di bagian kiri tidak akan saya buat rimbun atau dominan. Bahkan nanti bisa juga aksennya bisa dibuat keringan. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Termasuk cabang yang di bagian bawah yang tumbuh ke kanan ini memang belum saya potong, belum tahu akan saya gunakan atau tidak nanti. Dan nanti jikapun akan saya gunakan, tentu saja tidak dibuat
seperti seolah-olah pohon yang subur, maksudnya pohon yang rimbun, tapi mungkin akan saya buat juga menjadi keringan. Ini saya arahkan demikian, arahnya agak menyesuaikan dengan gerak dasar. Nantinya tetap masih akan dibesarkan seperti juga batang utamanya. Jadi dibesarkan dulu, entah nantinya akan tetap dipelihara untuk pengisian percabangan di bagian kiri ataupun nanti untuk keringan. Tapi yang jelas untuk gerak utamanya tetap di batang yang bergerak ekstrim dan melingkari ini ya teman-teman. Dan nantinya pelantingan akan saya lanjutkan di ujungnya ini. Ini akan saya naikkan ke atas agar lebih cepat membesar. Untuk cabang yang pertama yang ke kanan tidak akan saya apa-apakan dulu. Ini mungkin nanti bisa dibuat perantingan yang simple atau buat keringan juga bisa. Ini di batang bagian bawah sebelumnya sudah pernah saya lakukan pembelahan ya teman-teman, dan sepertinya sudah mulai menyatu agar tidak terkesan silindris. Jadi untuk perakaran juga membesar di bawah, jadi pantas meskipun ini konsepnya pohon kurus atau bunjin. Nah, sementara bentuknya seperti ini dulu. Semoga perkembangan selanjutnya sesuai dengan harapan. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan menyimak. Salam satu hobi, salam berkebun. Bye-bye.